Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak di Ahmad Basori sebagai dosen mata kuliah Kaidah Fikih dan teman-teman yang insyaallah yang berbahagia dalam kondisi yang berbahagia. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah yang membahas muamalah. Masuk pada kaidah yang pertama yaitu tentang pembukaan ayat. Kaidahnya yaitu al-aslu fil muamalatil ibahati illa an yadullah dalilun ala tahrimiyah. Artinya hukum asal dalam muamalah adalah mubah sampai kecuali ada dalil yang menunjukkan larangannya. Berbeda dengan ibadah yang hukum asalnya itu dilarang kecuali ada perintah. Di dalam muamalah kita diberikan kebebasan untuk berinovasi dan menciptakan model transaksi baru seperti e-commerce dan digital wallet yang selama tidak melanggar syariat. Sumber dalilnya ada pada surat Al-Baqarah ayat 29 yang artinya dialah Allah yang menciptakan segala isi bumi untuk kamu. Ayat ini menjelaskan di mana Allah itu memberikan otoritas kepada manusia untuk memanfaatkan segala isi bumi untuk kemaslahatan. Oleh karena itu, segala bentuk inovasi akan dianggap sah selama tidak melanggar syariat. Juga ada pada hadis yang diriwayatkan oleh Hakim dan Abu Hazar yang artinya apa yang Allah larangkan dalam kitabnya adalah halal dan apa yang dilarangkan adalah halal dan apa yang diamkan apa yang dilakukan. Di sini menjelaskan bahwa ada wilayah kebebasan untuk manusia berinovasi sehingga kreativitas manusia akan tetap dijaga. Kreativitas manusia dalam muamalah akan tetap dijaga kehalalnya. Lingkupnya ada 3. Yang pertama yaitu inovasi transaksi modern. Ini mencakup semua transaksi yang belum ada pada zaman Rasulullah SAW seperti e-commerce, asuransi syariah, dan digital wallet. Yang kedua ada kreativitas akad. Kreativitas akad ini mencakup semua jenis akad, kontrak, dan kerjasama bagi hasil yang buatan manusia selama tidak ada unsur riba dan hasil. Ketiga yaitu interaksi sosial non ibadah, mencakup semua hubungan antar manusia di luar ibadah atau contohnya aplikasi kaidah ini adalah e-commerce dan digital wallet. Keduanya ini tidak ada dalil yang spesifik melarangnya. Di samping itu praktiknya juga harus bersih dari unsur riba dan hasil. Masuk pada kaidah kedua yaitu al-aslu, yaitu tentang kerelawan. Al-aslu fil aqdiridol ta'at kita ini berarti jadku maltasilamu kita. Kaidah ini menjelaskan bahwa transaksi yang sah itu harus didasari keriduan di dalamnya. Jika tidak ada keriduan maka transaksi tersebut tidak sah. Ini menunjukkan pentingnya kejujuran dan pemenuhan janji dalam akad. Sumber dalilnya yaitu pada surat An-Nisa ayat 29 yang artinya janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan adil kecuali dengan jalan perniagaan yang didasari rasa ridho di dalamnya. Ruang lingkupnya hadis ini menjelaskan bahwa hanya dengan keridhoan transaksi bisa dianggap sah. Ini yang membedakan antara transaksi legal dengan penipuan atau perampasan. Ruang lingkupnya ada 3 yaitu kebebasan berkehendak, keabsahan kontrak, dan kepatuhan pada janji. Kebebasan berkontrak ini mencakup kebebasan para pihak untuk menentukan isi klausul, hak dan kewajiban dalam akad. Sedangkan keabsahan kontrak ini mencakup harusan
adanya kerelaan dalam transaksi yang ruang lingkupnya itu membatalkan semua transaksi yang di dalamnya ada unsur paksaan, ancaman, dan penipuan. Yang ketiga yaitu ruang lingkupnya tentang kepatuhan pada perjanjian, menepati janji. Ini mencakup penepatan janji pada yang sudah disepakati dalam akad. Contoh aplikasi kaidahnya itu pada jual beli tanah. Jika salah satu pihak ini disuruh menandatangani kontrak yang di dalamnya itu didasari ancaman, maka kontrak tersebut tidak sah karena tidak ada itu di dalamnya, ketentuan di dalamnya. Contoh lainnya juga pada kesepakatan garansi produk. Jika kedua belah pihak sepakat pada garansi 1 tahun, maka kesepakatan itu mengikat keduanya karena ada ketentuan di dalamnya. Masuk pada kaidah yang ketiga yaitu tentang batasan. Kaidahnya yaitu al-batilu la yaqbalu ijazatan, yang artinya sesuatu yang batil tidak bisa menerima izin. Maksudnya gimana? Jadi kaidah ini menjelaskan bahwa transaksi yang sudah sejak awal ini sudah menyalahi hukum dan salah dasarnya, maka tidak akan secara hukum. Dan transaksi ini tidak bisa dilegalkan atau diperbaiki dengan izin atau persetujuan di kemudian hari. Dia tetap dianggap tidak pernah ada secara hukum. Sumber dalilnya yaitu pada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya yaitu barang siapa yang melakukan amal tanpa perintah kami di atasnya, maka amal tersebut ditolak. Di sini dijelaskan bahwa jika suatu transaksi itu sudah catat sejak awal, intervensi manusia dalam ini kan izin dan persetujuan itu tidak bisa mengubah sesuatu yang sudah mengubah atau menghidupkan sesuatu yang sudah mati di mata hukum. Ruang lingkupnya yaitu ada kebatilan, ada transaksi yang mencakup semua jenis transaksi yang cacat, seperti menjual barang haram dan menjual barang yang terdapat unsur ketidakjelasan atau bohong, seperti menjual barang haram, menjual minuman keras, dan menjual babi. Contoh aplikasi kaidahnya yaitu transaksi barang haram dan transaksi yang terdapat unsur goror di dalamnya. Contohnya seperti menjual minuman keras, menjual babi, menjual ikan yang masih di laut, menjual janin yang masih di dalam perut ibu, menjual burung yang masih terbang. Itu contohnya. Yang keempat, kaidah yang keempat itu tentang persyaratan. Kaidahnya yaitu semua waktu sakti keterikatan wajib memenuhi syarat atau kewajiban sejauh kemampuan yang ada. Di dalam mengalahkan seringkali ya, setiap pihak yang berangkat itu menambahkan syarat-syarat khusus seperti waktu pengiriman barang dan spesifikasi barang. Lah, kaidah ini menegaskan bahwa setiap pihak untuk menepati atau memenuhi syarat tersebut agar terjadinya kepuasan dari si pembeli. Hadis dalilnya itu pada surat Al-Maidah ayat 1 yang artinya wahai orang beriman, penuhilah janji-janji itu. Kata wukuf pada ini menjelaskan
itu mencakup dan menjelaskan tentang kewajiban utama dan syarat-syarat yang tambahan yang buatan manusia. Ini Allah memerintahkan ini atau pemenuhan pada janji ini sebagai bentuk integritas keimanan. Lanjut kepada lengkapnya, yaitu ini mencakup pada syarat tambahan dalam hak dan ada lengkapnya pada dalam artian syarat tambahan dalam akad ini tidak menghalalkan yang halal dan tidak menghalalkan yang halal. Contoh pada ide ini adalah jika seseorang membeli furnitur pada pengrajin dan meminta spesifikasi warna dan bahan tertentu, maka pengrajin harus memenuhi syarat tersebut agar sesuai hasil yang barang yang dihasilkan sesuai dengan keinginan pembeli. Lanjut kepada kaidah yang terakhir atau kelima, yaitu kaidahnya itu al-bi'u tabi'un. Sesuatu yang mengikut maka hukumnya mengikuti yang diikuti. Ini kaidah ini menjelaskan bahwa jika sesuatu yang statusnya itu pelengkap atau cabang dari objek utamanya, otomatis hukumnya akan mengikuti yang objek utamanya. Sumber daya yaitu pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Basar dan Ibnu Tabrani yang artinya Rasulullah SAW melarang jual penjualan janin dan janin yang masih di perut induknya dan sperma berjalan. Ini gadis ini menjelaskan bahwa ada larangan keras menjual terpisah antara barang pelengkap dan objek utamanya. Ini sangat dilarang. Yang kedua, yang masuk dalam hukumnya yaitu mencakup semua kesatuan hukum atau objek hukum atau objek kesatuan hukum atau fisik barang, mencakup semua objek-objek sekunder yang secara kufur menempel pada objek utamanya, seperti ikat, seperti janin pada perut induknya, senal pada kita, aksesoris komoditas, fasilitas yang lengkap, seperti itu. Yang berikutnya yaitu contoh dari kaidah ini. Contohnya yaitu pada pembelian rumah. Jika seseorang membeli rumah, maka saluran air, pintu, kursi dan semua segala isi rumah, saluran air itu menjadi milik pembeli tanpa harus disebutkan satu persatu dalam kertas akad. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Dalam lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.